Wabah Corona melanda. Saatnya bersatu untuk Indonesia. Kita semua adalah bagian aksi penyelamatan bangsa. Sedekah pangan terbaik kita, solusi kehidupan jutaan saudara yang kini teramat membutuhkan. Ayo, kuatkan Indonesia. Kirimkan kepedulian kita. Bersama ACT. Aksi Cepat Tanggap. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita bertemu kembali bersama Abdi dan Ummah. Bagaimana seorang ibu di Ramadan. Kali ini kita akan bahas tentang sahur. Sahur adalah ibadah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sahur, Rasulullah berpesan, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Kalau kamu bersahur, dengan sahur kamu akan dapat berkah. Dan bahkan Rasulullah bersabda, "Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Allah dan para malaikatnya membacakan selawat kepada orang yang bersahur, mendoakan untuk orang yang bersahur. Masya Allah, berkah sekali sahur ini. Di Ramadan banyak orang mengabaikan sahur, disangkanya sahur ini masalah kecil. Tidak, ini termasuk ibadah penting. Dan bahkan di sahur itulah kita sempat berniat. Karenanya Nabi bersabda, "Man lam yabit asyamin lail fala siyama lahu." Orang yang tidak berniat sejak sebelum fajar, maka dia anggap dia belum puasa. Jadi untuk puasa Ramadan kita harus memulai niat minimal, yaitu pada waktu fajar. Jangan sampai kita terlambat niatnya. Maka siapa yang terlambat niatnya sampai lewat fajar, maka dia tidak kebagian puasa Ramadan. Memang puasa sunnah nggak apa-apa dia berniat pada waktu duha, nggak ada masalah. Tapi untuk puasa Ramadan tetap itu harus diniatkan sejak kita memulai sebuah sahur yang kita kerjakan setiap hari. Penting sekali untuk kita membahas tentang sahur ini, terutama bagaimana seorang ibu mengatur waktu supaya dia kebagian sholat tahajud, supaya dia kebagian mengurus anaknya, kebagian untuk menyiapkan sahur. Bagaimana capeknya seorang ibu di waktu menyiapkan sahur? Gimana? Ya, subhanallah. Ini kalau bicara tentang sahur bersama keluarga, kalau mereka yang sudah terbiasa bangun malam itu nggak jadi masalah gitu ya. Jadi kalau memang sebisa mungkin biasakanlah anak-anak itu bangun malam selain Ramadan gitu. Jadi pas Ramadan itu lebih ringan. Tapi bagi yang belum, nah ini juga artinya ini PR besarnya, pusing gitu ya untuk membangunkan mereka. Dan tentunya supaya lebih efisien, lebih mudah gitu ya, dan kita juga nggak terlalu capek, kita sudah menyiapkan segalanya sebelum Ramadan. Artinya kalau seandainya mau masak yang efektif lah waktunya, efektif lah masakannya gitu, supaya kita bisa maksimal membangunkan keluarga gitu. Terutama yang punya bayi nih, punya balita. Kalau bayi mungkin nanti kita akan bahas tentang masalah menyusui dan lain sebagainya. Tapi kalau yang punya balita, yang itu kita butuh mengajarkan mereka tentang wawasan puasa gitu. Jadi sejak kecil, umur sudah bisa ngomong ya, anak sudah bisa bicara, kita tetap berikan wawasan mereka tentang puasa gitu. Meskipun ya katakanlah mereka mungkin belum tapi paham, tapi tetap kita kasih wawasan gitu. Jadi kalau misalnya umur 2 tahun, oke lah mungkin kita nggak membangunkan, tapi biasanya anak-anak seumur segitu biasanya orang berisik kebangun gitu ya. Jadi penting gitu. Jadi ketika dia bangun, ya dudukkanlah dia di meja makan sahur ini, biar dia tahu ini ngapain malam-malam gitu ya misalnya. Jadi kita jelaskan ini adalah kita besok akan berpuasa, menahan lapar dan haus dari sejak fajar sampai maghrib. Dan bagi anak yang umur sudah 5 tahun, nah ini boleh dibiasakan. Bagus kalau dibiasakan. Dan bisa yang setengah hari dulu, misalnya nanti sampai zuhur dia bisa dikasih makan, habis itu dilanjut lagi untuk membiasakan perutnya itu kosong ya, artinya. Jadi biasakan bangun sahur ya. Biasakan bangun sahur. Supaya terbiasa nanti bangun sholat subuh juga. Iya. Subuh juga. Dan juga dia punya wawasan bahwa ini adalah sunnah yang harus yang harus kita lakukan ketika kita ingin berpuasa gitu. Kemudian ketika kita sudah berlatih ya, biasanya kalau anak yang dari kecil sudah terbiasa
SMA dalam kondisi masih sekolah, nggak bisa dia berpuasa. Kenapa? Karena nggak terbiasa sejak kecil gitu. Tapi kalau sudah dibiasakan sejak kecil, insya Allah dia nggak akan terpengaruh dengan teman-temannya lain yang tidak berpuasa di sekolahan. Gitu. Karena zaman sekarang ini kalau kita lihat ya Ramadan tetap sekolah gitu ya. Beda dengan waktu kita masih kecil dulu ya, bahwa Ramadan itu diliburkan gitu untuk berpuasa. Kalau pengalaman Ummah nih, gimana Ummah? Sempat gak sholat tahajud dengan menyiapkan untuk anak sahur? Gimana Ummah cara mengatur waktunya? Karena tadi saya sebutkan bahwa kita harus efisien gitu, menyiapkan segalanya. Jadi kalau kita sudah punya menu-menunya, ya semuanya nggak akan bingung gitu loh. Seperti halnya hari-hari biasa kita bersolat tahajud akan mudah gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya kita terbiasa jam 3 memang bangun tahajudnya, setengah jamnya bisa dipakai untuk sholat, setengah jamnya bisa buat nganget-ngangetin. Jadi posisinya itu makanan tuh sudah hampir dikatakan fast food gitu ya. Jadi ketika ingin bikin sop itu sudah terpotong-potong gitu. Jadi tinggal dimasuk-masukkan, tinggal ditumis sedikit. Itu semua nggak akan lebih dari 30 menit menyiapkannya. Nah, tuh kan, siapkan makanan seperti fast food sehingga waktu sahur kita masih kebagian dengan sholat tahajud, kebagian juga keluarga, kebagian masakan seorang ibu ya, bukan masakan instan dari luar, tapi masakan seorang ibu itu sangat berharga bagi keluarga dan sangat mahal. Dan ingat bahwa keberkahan sahur juga kan di akhir-akhir gitu ya. Jadi memang kita usahakan bahwa ketika awal bangun kita tetap sholat tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa melakukan ibadah ya pada malam hari, kemudian bersiap-siap sahur. Dan nanti mungkin katakanlah kalau makan itu berapa menit ya durasi makan gitu ya. Jadi kita mentakhirkan bersahur gitu. Jadi sahurnya itu benar-benar takhir, bukannya misalnya sahurnya jam 12 malam atau jam 3 malam. Itu biasanya kalau Ramadan tuh suka ada musim bola gitu ya. Nah ini anak ibu-ibu yang punya anak remaja tuh kadang-kadang kesulitan. Jadi anaknya tuh setelah bola selesai pengennya sahur, habis itu dia tidur bablas gitu ya. Nah, menarik sekali ngobrol tentang sahur ini. Bagaimana seorang ibu menyiapkan sahur. Insya Allah jangan kemana-mana, tetap bersama Abi dan Ummah hanya di FAT TV tentang peranan seorang ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.